Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan praktikum kalor pembakaran deret normal alkohol. Pada praktikum ini, tujuannya adalah untuk menentukan kalor pembakaran deret normal alkohol. Apa itu kalor pembakaran deret normal alkohol? Apakah itu kalor pembakaran suatu zat? Kalor pembakaran suatu zat adalah kalor yang dibebaskan atau yang dilepaskan apabila suatu zat itu dibakar secara sempurna dengan menggunakan oksigen. Namun ada kalanya pembakaran tersebut dilakukan atau pembakaran tersebut merupakan pembakaran yang tidak sempurna. Jadi bedanya antara pembakaran sempurna dengan pembakaran tidak sempurna itu adalah pada produknya. Yaitu produknya ketika pembakaran sempurna itu menghasilkan CO2, sedangkan pembakaran yang tidak sempurna menghasilkan CO atau karbon monoksida. Dalam pembakaran alkohol dengan oksigen, maka akan terjadi pemecahan alkohol membentuk CO2 dan air yang disertai dengan pembebasan kalor atau dengan pelepasan kalor. Di sini dalam reaksinya, misalkan saja di sini ada metanol, itu direaksikan dengan O2, artinya di sini dibakar dengan gas oksigen secara sempurna, maka akan menghasilkan 2 CO2 ditambah dengan 4 H2O plus energi. Tanda energi di sini menunjukkan bahwasanya dalam reaksi tersebut ada sebanyak kalor ya atau ada sebanyak energi X energi yang dibebaskan dalam reaksi tersebut atau dilepaskan dalam reaksi tersebut. Atau di sini ada sebanyak X energi yang dilepaskan dalam reaksi tersebut. Untuk reaksinya, persamaan reaksinya, maka jumlah atom sebelah kanan itu harus sama dengan jumlah atom sebelah kiri. Sama dengan halnya ketika kalian mereaksikan suatu persamaan reaksi ya, menyetarakan suatu persamaan reaksi, artinya jumlah atom sebelah reaktan itu harus sama dengan jumlah atom sebelah produk. Kemudian di sini tanda energi di sini karena di sini adalah sebagai produk, maka delta H-nya adalah bertanda negatif ya, karena di sini adalah dilepaskan atau dibebaskan. Namun ketika dalam suatu reaksi atau persamaan termokimia, ketika energi itu ditaruh dalam reaktan, maka delta H-nya adalah bertanda positif. Namun dalam reaksi pembakaran suatu zat, karena di sini adalah ada suatu kalor yang dibebaskan, maka otomatis reaksi tersebut adalah reaksi eksotermis atau delta H-nya adalah bertanda negatif. Ya. Nah, deret normal alkohol sendiri itu apa? Yaitu deret normal alkohol merupakan deret alkohol yang tidak mempunyai rantai cabang. Artinya di sini adalah alkohol primer yang tidak mempunyai rantai cabang. Sebagai contoh di sini ada metanol, kemudian ada etanol. Di sini artinya adalah contoh dari etanol yaitu CH3CH2OH. Kemudian ada N-propanol, ada N-butanol dan seterusnya. Artinya di sini tidak ada cabang, ya, tidak ada cabang. Semuanya adalah rantai lurus, ya. Kemudian di sini semakin panjang rantai karbon tersebut, maka semakin besar kalor pembakarannya, dengan kenaikan energi yang sebanding dengan kenaikan panjang rantainya. Misalkan saja antara metanol sama etanol, maka etanol ini memiliki kalor pembakaran lebih besar daripada metanol. Atau misalkan saja N-propanol sama N-butanol, karena di sini N-propanol merupakan ada 3 C ya, kemudian kalau butanol ini ada 4 C ya, sebanyak 4 begitu. Maka di sini semakin besar kalau pembakaran dari butanol dibandingkan dengan propanol. Kemudian di sini ini adalah reaksi-reaksi pembakaran alkohol ya. Kita lihat di sini. Ini adalah pembakaran metanol. Misalkan saja di sini adalah dalam reaksinya 2CH3OH ditambah dengan 3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah dengan 4H2O plus energi. Energi di sini yang dilepaskan dalam suatu reaksi karena di sini adalah menjadi produk, maka untuk tanda delta H-nya adalah bertanda negatif.
Artinya di sini reaksinya adalah reaksi eksotermis karena ada energi yang dilepaskan dalam reaksi tersebut. Untuk menyetarakannya, bagaimana? Sama dengan caranya kalian menyetarakan suatu persamaan reaksi, yaitu jumlah atom sebelah kanan harus sama dengan jumlah atom sebelah kiri. Semakin panjang rantai karbon tersebut, maka semakin besar energi yang dilepaskan dalam reaksi pembakaran. Artinya di sini jika antara metanol sama etanol, karena etanol itu memiliki rantai karbon lebih panjang daripada etanol, maka di sini energinya lebih besar daripada metanol. Begitu juga dengan propanol. Ketika dibandingkan antara propanol sama etanol, maka otomatis untuk energi yang dilepaskan oleh propanol itu lebih besar daripada energi yang dilepaskan oleh etanol. Begitu juga dengan N-butanol. Ya, karena di sini butanol itu memiliki sebanyak 4 atom C, maka di sini ada sebanyak X energi yang dilepaskan oleh butanol dalam reaksinya. Lebih besar mana antara propanol sama butanol sama propanol, maka pasti otomatis lebih besar energi yang dilepaskan adalah lebih besar butanol daripada propanol. Karena semakin panjang rantainya, maka semakin besar pula kalori yang dilepaskan dalam reaksi pembakaran tersebut. Kemudian di sini kita lihat prinsip kerjanya adalah sebenarnya di sini secara idealnya kita menggunakan kalorimeter. Apa sih kalorimeter? Yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalori yang terlibat pada suatu perubahan atau pada suatu reaksi kimia. Ini adalah kalorimeter, ya. Jadi kalorimeter pada dasarnya di sini kerjanya adalah kerja adiabatik. Tidak ada kalor yang dilepas atau dikeluarkan dari kalorimeter ini, karena ini adalah kerjanya adalah kerja adiabatik. Nah, prinsip kerja dari kalorimeter ini adalah berdasarkan asas Black, yang artinya adalah kalor yang dilepaskan itu adalah oleh benda panas itu adalah sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang dingin. Artinya di sini adalah suatu larutan begitu yang sebagai sistem yang kemudian melepaskan panas, maka di sini ada kalor yang diterima oleh lingkungan dari sistem. Anggap saja di sini adalah lingkungannya adalah kalorimeter, maka sistem ini adalah larutannya. Ya, jadi kalor yang dilepaskan oleh sistem ini akan diterima oleh kalorimeter, sehingga di sini ada penyerapan dan pelepasan kalor dalam proses ini. Ya. Kemudian di sini karena ada kalor yang dibebaskan atau diserap, maka di sini otomatis menyebabkan terjadinya perubahan suhu yang terjadi pada kalorimeter. Ya. Sehingga di sini menggunakan asas Black. Idealnya demikian ketika kita menentukan berapa kalor dalam yang dilepaskan dalam suatu reaksi. Sehingga di sini dalam pengukurannya atau menentukan berapa kalor yang dilepaskan, kita menggunakan asas Black dengan persamaan di mana di sini adalah delta Hc dikalikan dengan mol itu adalah sama dengan kapasitas kalor, kapasitas kalorimeter dikalikan dengan perubahan T ditambahkan dengan massa kalikan dengan kalori jenis air dikalikan dengan delta T daripada perubahan suhu dari air. Nah, di sini G di sini adalah massa alkohol yang terbakar dibagi dengan mR-nya, massa molekul relatifnya berapa, dikalikan dengan perubahan kalornya. Kemudian di sini C di sini adalah kapasitas kalor. C di sini C besar ini berbeda sama C yang kecil. Kalau C besar adalah kapasitas kalor, dengan C ini adalah kalori jenis.